Sahabat Indonesia, bersama saya Magdalena Hutagalung di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa sekitar 70% tenaga kesehatan di dunia ini adalah perempuan dan 64% pengelola UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan juga. Di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan hampir sebagian besar ekonomi rumah tangga mulai terganggu, peranan perempuan menjadi sangat penting dalam memitigasi dampak COVID-19. Kaum perempuan dituntut lebih kreatif dan lebih cerdas dalam mengatur kebutuhan rumah tangga dan bahkan diharapkan mampu pendorong pemulihan ekonomi rumah tangga. Nah, saat ini KAB TV sedang berada di rumah Ibu Desiree Situmorang yang akan menjadi bintang tamu dan inspirator bagi para perempuan Indonesia mampu melaksanakan pemulihan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19. Mari kita saksikan. Ibu, apa kabar? KB TV ya? Iya, dari KB TV. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Iya, kita nggak boleh salam-salaman nih. Kita hanya apa nih? Salam apa nih, Bu? Salam persahabatan. Oke, silakan masuk yuk. Oke. Halo, Bu Desiree, apa kabar? Baik, Mbak Mahda. Kalau boleh tahu, ini kayaknya perumahan baru atau bagaimana, Bu? Sebenarnya perumahan ini udah 3 tahunan lebih ya. Oke. Cuman saya juga punya rumah ini udah 3 tahunan. Cuman saya baru pakai hanya gara-gara masa PSBB. Jadi PSBB pindah ke sini. Sebenarnya tinggalnya di mana, Bu? Saya daerah Tebet. Oh, di Tebet. Jadi karena PSBB pindah ke sini. Pindah ke sini. Kenapa, Bu? Karena di Tebet tuh kan tengah kota. Oke. Jadi bawaannya kalau di situ pengen jalan-jalan aja, masih pengen lihat jalanan gitu. Oh gitu. Tapi Nggak bisa juga berdiam diri di rumah gitu ya di tengah COVID-19. Jadi Oke. akhirnya kita mau melakukan PSBB dengan ya karantina diri sendiri. Kalau sehari-hari apa, Bu? Aktivitas sehari-harinya? Sehari-hari saya sebagai di bidang kecantikan, sebagai penyola alis. Oke. Jadi kebetulan karena masa PSBB ini kita nggak bisa ketemu klien, kita nggak bisa melakukan segala kegiatan yang bisa saya lakukan. Otomatis saya pending dulu. Akhirnya ya saya pindah aja ke sini, kayak liburan juga. Jadi itu waktu sejak COVID langsung stop itu, Bu? Jadi sebenarnya waktu dinyatakan kita melakukan PSBB, sebenarnya saya masih menunda sebulan. Tapi ternyata ada perpanjang PSBB lagi, saya tunda lagi. Akhirnya saya bilang untuk saat ini segala kegiatan saya di bidang kecantikan ini saya tunda sampai waktu dari pemerintah menyatakan boleh melakukan kegiatan kembali. Oke. Kemudian Ibu pindah ke sini. Waktu pindah ke sini, kepikiran untuk yang tadi yang disampaikan Ibu ingin mengubah sesuatu aktivitas dari kecantikan, jadi yang kita dengar-dengar nih isunya katanya lagi tren juga nih pembicaranya Bu Desiree membuat sebuah dessert yang namanya The Miso. Tadinya nggak kepikiran loh. Oh, nggak kepikiran sama sekali nggak kepikiran. Oke. Kenapa tiba-tiba kepikiran gitu loh? Selama ada di Dan sini. di sini, waktu itu di sini. Sejak ada di sini. Jadi Oke. selama ada di sini saya biasanya habis masak, ngasih dessert buat anak-anak sama suami habis makan. Terus lama-lama anak-anak bilang, "Enak nih Mah," kata gitu. Terus saya karena itu hari itu kan lagi musim bulan puasa ya. Biasanya kita kan suka kasih hampers buat teman-teman gitu. Terus saya pikir saya mau kasih hampersnya bukan pas lebarannya, saya mau kasih hampersnya pada saat emang makan buka puasa mereka bisa makan nikmatin di rumah. Jadi akhirnya saya kepikiran saya coba dulu kasih ke teman. Oke. Nah waktu saya kasih ke teman, ternyata teman-teman suka, terus dia mau bilang, "Des, nggak mau gratis, boleh beli nggak?" gitu. Saya tadi mikir nggak mau jual gitu, bingung kan, karena saya selalu pakai barang yang kualitas nomor 1. Kalau mau dijual bingung hargainnya gitu. Tapi suami sama anak-anak support, terus bilang, "Jual aja Mah," kata gitu. Pas dia bilang dijual, saya coba cari tahu, terus saya coba hitung, terus akhirnya oke lah boleh gitu. Semua dikerjain dalam waktu nggak nyampe 3 hari. Saya tentuin label, saya bikin semuanya, terus saya cari packagingnya, saya cari kemasannya, semua via WA, via WA, via online, karena kita nggak boleh kemana-mana kan, kemana-mana. Jadi kita nggak bisa pergi ke pasar, nggak bisa pergi ke supermarket gitu. Jadi saya kontak mereka satu-satu, begitu barangnya dapet, tolong kirim. Oke. Gitu. Akhirnya saya coba bikin dari mulai 5 box, akhirnya 10 box, akhirnya meningkat. Dan yang paling parah tuh pas malam lebaran, itu ngerjainnya bisa 25 box.
Lebaran itu puncaknya ya. Iya. Tapi setelah Lebaran masih tetap atau Sekarang waiting list. waiting list? Malah berarti makin lebih besar Makin lagi banyak ya? karena setelah kemarin habis selesai masa Lebaran ini banyak pabrik dan yang masih tutup, bahkan ini gejalanya nih, pabrik-pabrik ini karyawannya banyak yang ternyata mudik, mereka mau pulang ke Jakarta terpaksa harus karantina. Jadi saya kehabisan bahannya seperti toples dan lain-lainnya gitu. Dan baru dapat kabar minggu-minggu ini mulai aktif kembali. Itu jadi orang-orang yang udah waiting list udah happy banget karena dibilangin udah gak lama lagi mau ngerasain demisu katanya gitu. Sampai segitunya Iya. ya? Wah, luar biasa. Sampai ada temen yang maksa, udah saya bawa toples sendiri, saya bawa pirek sendiri, saya bawa ini sendiri, lo hitung aja katanya gitu. Oke. Karena mereka udah bilang gini, nggak usah lo pikirin pakai toples lo, udah saya anterin pirek, saya anterin box. Bisa kasih sedikit clue nggak Bu? Apa sih itu isi dari si demisu itu? Demisu itu kopi, terus ada whipped cream, mascarpone, gula, vanili gitu ya. Kebetulan kalau untuk kopi saya pakai kopi lokal, ini dari Pandailing. Jadi kopinya itu pada waktu bikin kita harus dinginkan dulu. Jadi setelah kita bikin kopi tanpa gula ya kopinya, pure kopi, dinginkan dulu. Oke. Waktu sudah kita dinginkan, kita ambil biskuitnya. Ini susah loh Mbak. Oke. Ini lady finger. Syaratnya tiramisu tuh harus pakai ini. Harus pakai itu. Boleh roti yang lain? Nggak bisa, pasti gagal. Saya udah pernah berapa kali coba. Jadinya akhirnya saya pernah coba pakai sponge cake, saya coba pakai roti-roti yang lain, biskuit atau apa, teksturnya yang hampir mendekati lady finger ini. Jadinya nggak jadi. Karena lady finger ini dia ngeresep sama kopi. Oke. Sama si kopinya. Kalau yang lain itu kadang-kadang nggak dapet. Jadi harus pakai lady finger karena kalau nggak pakai ini nggak jadi si tiramisunya. Jadi stepnya pada saat kita sudah jadi siapin semuanya, ini kita udah mixer. Jadi ini kopi biskuit ini kita masukin ke dalam kopi, kita susun di mini box, taruh. Setelah kita cemplungin, masukin, kita pakein si whipped creamnya ya. Taruh krimnya di atasnya, terus timpal lagi, susun lagi sampai akhirnya terakhir topping di atasnya adalah bubuk coklat. Sampai akhirnya jadinya seperti ini. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu, ini harganya berapa Bu? Sebenarnya? Itu 100.000. Kalau yang klasik tanpa topping tanpa ada rum lagi dan yang lain-lain klasiknya? ya. Yang klasik itu hanya kopi aja, itu 90.000. Dan kalau yang ini ada toppingnya jadi 100.000. Ada 100.000 pakai rum. Tapi semua packagingnya sama, kemasannya Sama semuanya. Cuman hanya beda di toppingnya saja. Iya, beda, ada pakai rum, ada pakai Baileys, ada pakai Kaldua. Biasanya favoritnya yang mana Bu? Klasik? Sejauh ini semua orang favorit. Jadi orang yang udah pada cobain, buat mereka semua punya rasa yang beda-beda. Dan mereka suka. Jadi kalau misalnya emang pengen dapat kopinya, mereka yang klasik. Tapi kalau makan sedikit ada rasa yang berbeda, mereka coba rum atau Baileys. Oke, selain dari kepuasan ya, pasti Bu Desiree punya kepuasan dong. Ini ternyata mempunyai hasil yang luar biasa. Kalau dalam sisi ekonomi bagaimana Bu? Oke banget loh Mbak Mahda. Saya tadinya juga nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Awalnya saya bikin ini nggak nyangka bahwa akhirnya ini bisnis yang menjanjikan. Karena tadinya saya tuh nggak pernah berkecimpung di bidang makanan ya? Sama sekali nggak kepikiran. Terus ternyata begitu dijalanin oke banget, sehingga dari bisnis yang saya lakukan ini malah saya tuh bisa membeli barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga. Tanpa minta uang suami loh. Sebelumnya minta dong. Sekarang bisa mandiri gitu ya. Sendiri. Luar biasa. Bahkan semua barang dari hasil ini tuh bisa membeli yang barang yang tadi saya nggak kepikiran untuk saya beli. Jadi akhirnya buat menunjang memasak saya. Gitu. Contoh bisa kita lihat di sini Bu, ada yang bisa ditunjukkan. Saya bisa beli mixer. Oke, mixer. Wah, luar biasa. Jadi kalau waktu pembuatan demisu ini pakai mixernya sebelumnya yang bagaimana? Kenapa bisa mixer yang sebelumnya itu saya nggak pakai yang stand begini, jadi saya pegang.
Cara nge-mixerin whipped creamnya ini punya ini sendiri ya, cara sendiri. Karena kalau misalnya ternyata dia nge-mixernya kecepatan, jadinya terlalu lembek. Oh, oke. Jadi dia harus dapat tekstur yang pas. Ini harus dapat tekstur yang pas. Dan mixer saya yang lama itu kan pegang, lumayan pegel ya. Iya. Karena kalau misalnya saya bikin sampai adonannya cukup banyak, itu sampai penuh. Kadang-kadang saya kayak punya 2 bowl ini. Itu lumayan, Mbak. Makanya akhirnya saya beli yang pakai stand ya. Lumayan lah ya. Ini semua dibeli dari hasil Demisu. Wah, luar biasa. Ini apa lagi, Bu? Yang mana? Ini stand begini lumayan loh, mahal. Oh gitu. Saya juga pernah nyangka beli beginian tadinya. Sampai kepikiran hampir 300 ribuan lebih. Ini stand ya? begini, ya. Oh, dari itu ya. Ini kayak Pak. Ini beli timbangan. Semuanya Yang dari digital. hasil dari. Bahkan Mbak saya yang paling ajaib, saya punya mesin kopi, penggiling kopi itu dari hasil Demisu. Oh, Nah, yang tadinya tidak punya. ini nggak punya. Selama ini saya punyanya Jadi manual. sebelumnya gimana? Manual itu gimana? Jadi Digiling gitu? digiling. Oh, digiling. Jadi kopinya yang biji itu saya grill sendiri semuanya. Mm-mm. Terus anak saya sih yang jago bikin kopinya. Jadi saya manual semuanya. Nah, dari hasil Demisu ini saya bisa beli ini semua. Apa pendapat suami? Suami support banget, nggak nyangka juga. Karena dia pikir wah luar biasa ya, kata gitu kan. Cuman gara-gara dari hasil makanan gini saya bisa memenuhi kebutuhan dapur, bahkan dia happy banget. Dan bahkan ibu bisa jadi sedikit lebih mandiri kan tadi yang disebutkan. Tidak minta-minta lagi kepada suami gitu ya. Di masa pandemi ini. Bener banget. Tapi kalau dari sisi finansial secara keseluruhan nggak ada masalah sebenarnya. Nggak pernah ada masalah ya soal finansial, karena saya juga punya penghasilan dari yang sebelumnya kecantikan. Ibu hanya mempertahankan apa yang bahkan, ada supaya tidak hilang gitu ya. Jadi apa yang kita punya selama ini dengan penghasilan yang kita punya selama masa pandemi ini biasanya kita lebih boros. Iya, benar. Karena kita biasanya pesan makanan di luar, delivery dan lain-lain. Terus anak-anak suami di rumah otomatis listrik naik, kan? Karena AC nyala terus dan lain-lain, internet dan lain-lain. Jadi kebutuhannya sebenarnya lebih banyak ya. Karena selama kita di rumah mengkarantina diri kita sendiri itu kita harus supply makanan, kebutuhan yang lain-lain itu lebih banyak. Tapi selama saya mengerjakan ini itu tercover. Jadi saya nggak perlu banyak minta-minta, pokoknya ada aja semua. Suami juga fotonya kayak ada dessert, ada apa gitu, tanpa mengeluarkan dari uang yang seharusnya saya udah budgetkan gitu. Oke. Mungkin terakhir untuk menutup wawancara kita hari ini, pesan Bu Desira kepada seluruh perempuan di tanah air, di seluruh Indonesia. Untuk semua perempuan wanita Indonesia, selama masa pandemik ini jangan pernah takut. Kalian pasti bisa, karena pada dasarnya kita semua perempuan wanita mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi saya percaya selama masa pandemik ini kalian bisa berkarya, lakukan semua dari hati, dan saya percaya bahwa apa yang kalian lakukan pasti yang terbaik. Dan pada saat kita melakukan yang terbaik, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Bahkan kita bisa membantu income keluarga, suami. Oke, baiklah, seluruh anak bangsa, seluruh perempuan yang ada di tanah air Indonesia, kita butuh wanita yang kreatif, tangkas di masa pandemi COVID-19. Dan tadi kita sudah menyaksikan wawancara yang luar biasa dengan Ibu Desira Situmorang, di mana beliau seorang perempuan yang bisa kreatif di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan ini kita harapkan menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih dan sampai ketemu di wawancara kita berikutnya. Sampai jumpa.